sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Ester 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saya akan bacakan dalam bahasa Batak. Aitum surah mau membuti ho ditikion rodonian panolongion dohot haluaon ni halak Yahudi sian ingaran na asing. Alai mago maanggoho dohot pinopar ni amangmu. Aku prii ise ubotosa atik ala nitikiodo ubahen sahat harajaon tuho. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman ini memberitahukan kepada kita, setiap kita punya kesempatan yang Tuhan berikan. Setiap kesempatan untuk menampilkan hal yang terbaik dalam hidup kita. Bagaimana Ester didaulat untuk dipersiapkan menjadi ratu, pengganti Ratu Wasti, untuk menggantikannya, dan dalam hal ini pamannya berkata supaya dia mempersiapkan diri. Memang pamannya berkata bahwa pertolongan itu kepada orang Yahudi akan pasti ada. Tetapi siapa dan oleh siapa itu adalah perkenanan Tuhan, dan kesempatan itu yang Tuhan pakai itu datang, maka setiap orang yang Tuhan pakai untuk menjadi alatnya harus mampu mempersiapkan diri. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kisah Ester, ketika Ester mau didaulat dan juga mau menjadi pribadi lepas bagi bangsanya, dia menjadi orang yang diberkati, dan benarlah segala kebijaksanaan yang boleh dilakukannya dan ditandai dengan kuasa Ester. Bagaimana dia bertemu dengan raja untuk memberikan kebebasan kepada bangsanya. Akhirnya Ester karena kepatuhannya mampu membebaskan bangsanya, mampu sebagai alat Tuhan pembebas bangsanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kehidupan kita juga demikian. Tuhan mempersiapkan kita menjadi pribadi yang boleh membebaskan orang lain, dan Tuhan selalu memakai kita. Nah, menjadi pertanyaannya adalah apakah kita mau menjadi alat Tuhan untuk membebas bagi orang lain atau menjadi jalan keselamatan bagi orang lain? Apakah kita mau menjadi pembebas bagi orang lain dan kesempatan itu diberikan? Secara khusus ketika kita mau bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Ketika kita mungkin terpilih bagian dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, entah kita menjadi seorang leader, pemain musik, atau tim multimedia sekalipun, atau apapun yang menjadi pelayanan kita di tengah-tengah gereja itu sendiri, melalui kita akan ada cara Tuhan membuat kita menjadi pelayan yang mampu membebaskan, mencerdaskan, dan sebagai alat yang Tuhan utus di tengah-tengah gerejanya, atau dimanapun, atau di kantor kita, atau dimanapun saat ini. Tuhan akan pakai siapapun, tetapi ketika kesempatan itu datang kepada kita untuk melayani, maka melayanilah dengan sungguh-sungguh. Ketika kesempatan itu datang kepada kita, karena tidak ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ketika Tuhan perkenankan kita mengambil bagian dalam setiap pelayanan di tengah-tengah kita berada, pergunakan kesempatan itu sebagai mengatakan sebagai ini aku Tuhan. Tuhan perlengkapi untuk Tuhan pakai sebagai alat Tuhan. Sekarang pertanyaan ini dan menjadi perenungan bagi kita saat ini. Tuhan berkenan atas hidupmu untuk Tuhan pakai. Maukah Bapak Ibu, maukah saudara-saudari, maukah Naposo Bulung dengan segenap hati melayani Tuhan tanpa syarat untuk Tuhan pakai, dan Tuhan perkenankan dalam melakukan hal yang terbaik di tengah-tengah hidupmu, gerejamu, dan dimanapun kamu berada. Sekarang kita semua terpanggil akan tugas dan tanggung jawab itu. Mari berikan dirimu, dan ketika Tuhan berkenan atas dirimu, dan katakan, ini aku Tuhan, siap untuk Tuhan pakai. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan melayakkan kami jikalau sampai saat ini Tuhan boleh memberkati kami. Engkau kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami.
ketika kami Tuhan panggil sebagai pelayan Tuhan, apapun yang menjadi kegiatan kami, bagian kami di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di rumah tangga atau di tempat kami bekerja atau di mana kami berada, ajarkan kami Tuhan menampilkan terbaik dalam diri kami. Jauhkan sungut-sungut, jauhkan Tuhan hati yang merasa benar di dalam diri kami, dan tetaplah berikan Tuhan kepada kami kerendahan hati dan mempergunakan waktu yang ada untuk terus melayani Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan gerejamu Tuhan yang terpanggil, yang terpilih oleh-Mu. Biarlah mereka setia dalam tugas dan panggilan itu. Apapun saat ini yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.